Insya Allah dengan teori yang disampaikan Nabi ini, keluarga kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Susu nih teko wis arep bali. Bang Ser sudah siap minum, punya istri belum? Astagfirullah, belum punya istri, belum tahu rasanya susu. Wes Mas, wes ini udah kesimpulan. Terima kasih Mas Riki. Mikatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tufiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Hadratal muhtaramina wal muhtaramat, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang mengundang saya dengan tiba-tiba, Mas Sarjana Hukum, Mas Riki Wibowo, ya. Saya di Bel itu masih di Purbalingga, karena tadi malam saya jam segini baru berangkat dari Purbalingga arah Jakarta. Jadi ini bahasanya ngapak, ada orang Jawa nggak di sini? Lamun jelma Sunda ayah, lobanya Jawa apa Sunda? Apa loba Betawi di dia? Jawa. Iya, saya itu dihubungi masih di Jawa. Pak Ustadz, nanti malam bisa ke Tegal Alur. Pikiran saya suruh gali kubur, Bu. Ustadz suruh gali kubur, asem tenan. Nggak taunya suruh ngomong di depan ibu-ibu yang cantik. Emang cantik ibu? Nanti akan Ustadz cek kecantikannya. Enggak dibuka, enggak, masa dibuka. Baik, Mas Riki Wibowo yang manggil saya, sekaligus Mas Riki itu ketua panitia, ya, sekaligus anggota LBH Lembaga Hukum Nahdlatul Ulama, sekaligus ketua Bang Japar, sekaligus apalagi Mas, banyak banget jabatan. Bang Japar semua mungkin udah kenal saya waktu saya ada di Dewan Zuri, ya. Para ustadz, ustadzah, Bapak Ketua RW 015 yang baru memberi sambutan, Ketua RW 011, habis foto-foto di-share di forum RT RW. Nah, ternyata wajah saya familiar gitu, ya. Jadi nanti Bu, kalau kita udah ngaji, kira-kira ibu masih kepingin ngelihat saya, cukup ibu sambil cuci piring itu bisa, Bu. Kalau bapak-bapak sambil ngopi itu bisa lah ngelihat saya. Ini saya syuting lagi, karena saya kata Kang Riki itu YouTuber. Jadi nanti bisa cek di YouTube saya, namanya Kang Muslih Channel. Tentu kalau sudah ngomong YouTube syaratnya like. Nah, itu lebih tahu, ya. Pokoknya nanti yang merah-merah diketok pakai palu, hancur. Baik, kita langsung ini maulid. Bismillah. Al jannatu wa na'imuha
sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu, adapun sorga, wa na'imuha, dan kenikmatan sorga itu sa'dun, tempat yang menyenangkan. Itu sa'dun, tempat yang membahagiakan. Sementara sorga yang bagus dan senang untuk membahagiakan itu untuk siapa? Liman, bagi manusia, yusolli, yang mau baca sholawat, wa yusallim, dan mau membaca salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ditanya nih, bapak sebelah kanan saya, ibu sebelah kiri saya, depan para masyayikh, ini yang hadir di sini calon penghuni surga apa tidak? Kok ragu sih? Karena ingat-ingat pada tahun 90-an sering masang togel sih ya. Oh, mukanya muka togel. Saya juga nggak tahu. Ketika ditanya apakah kita calon penghuni surga atau neraka, kita bingung. Harusnya punya keyakinan. Salah satunya kalimat yang baru dibaca itu tertulis dalam kitab Al-Barjanji, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya, tempat yang menyenangkan hanya untuk orang yang mau baca sholawat salam kepada Kanjeng. Sudah sholawat apa belum? Ini anginnya angin hujan ini, Bu. Saya semalam dari Purbalingga itu diguyur hujan full. Ini bassnya dikurangin dikit. Bassnya dikurangin dikit aja. Bass. Saya ingat Pak Presiden Soekarno itu kalau mau tampil dua hal yang diperhatikan. Satu, penampilannya. Dua, sound system. Cek lo. Iya wes. Oke, kembali. Ini aromanya aroma hujan. Sekarang kita bikin wafak dulu. Wafaknya apa? Sholawatan. Tapi sholawatannya padang bulan. Ibu-ibu bisa nyanyi padang bulan? Bapak-bapak bisa enggak? Mas siap mengiringi saya? Yuk kita bareng-bareng. Padang bulan, padang di koyorina, rembulan di sing awi-awi. Padang bulan, padang di koyorina, sing awe-awe, ngelingake aja turu sore. Ngene tak critane kanggo sebo mengko sore. Ngene tak critane kanggo sebo mengko sore. Yo salam bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma, yuk pakai hati, sholli wa assalamualaikum ya Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkillahi sholatan daimatan. Saya tak bunyi syair, dengerin. Kaum muslimin serta kaum
sholat agar hidup kita bisa selamat dari dunia, selamat sampai akhirat. Dari dunia selamat sampai akhirat. Allahumma, yuk serius, sholli wa isfa lana ya Rasulullah, isfa lana ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkilahi salatan daimatan bitawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, itu untuk wafak supaya nggak hujan. Ini kira-kira sampai jam berapa Mas Riki? Modar kiai nih. Serama kok jam 2. Ya semalam sih saya nggak tidur, megang setir ya. Nah, sekarang pertentangan begini jam 2 ya modar. Baik, ibu bapak yang saya hormati, panjang lebar tadi kiai sudah menyampaikan ilmunya, tentu banyak yang kita ambil manfaatnya. Maka muncul pertanyaan, Pak Kiai, Pak Ustadz, apa sih urgensinya mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kira-kira ini bapak kalau ditanya pentingnya ki opo ngono maulid ngono lho Pak. Ya ora ngerti basa Jawa ya. Ibu, pentingnya apa sih ngadain maulid itu, apa pentingnya apa coba? Cinta. Cinta pada Nabi. Cinta sejati atau rindu pada, rindu kami padamu. Iya, itu nggak bisa nyanyi lagi. Rindu tiada terpera. Lagu siapa Bu? Nggak ada yang tahu. Berarti ibu-ibu sini tahunya kayaknya sholawatan ini. Baik Ustadz, yang pertama ya urgensinya, tujuannya adalah menumbuh kembangkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau acara maulid, tradisi yang sudah dibangun secara kulturalisasi adalah baca marhabah, baca maulid. Mungkin kalau ibu-ibu sepuh bacanya Abdillahumma qabrahul karimi bi'arfin sadiyib min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi abdadiul imla bismiddatil aliyah. Begitu Bu? Pada apa lapang enggak? Mustadirau faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Itu cerita, betul, supaya apa? Tumbuh kembang. Tapi apakah hanya menyampaikan cerita? Tentu tidak. Maka pentingnya maulid Nabi, tujuan yang utama adalah menyampaikan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Saya tanya bapak-bapak, Kanjeng Nabi bawa apa Pak? Hah? Teh botol? Saya yang minum teh botol, yang minum acua. Normal. Kanjeng Nabi bawa apa Bu? Oke, anunya ndut-ndutan kenapa kia? Batunya lenteng ya? Ndut-ndutan ini kayak dangdut aja. Nanti Bu saya ajak nyanyi dangdut ya Bu ya. Iya, nanti saya ajak nyanyi dangdut, kalau enggak duet di sini lah. Halo, mana yang pakai kabel mana? Ini ndut-ndutan.
Lagian juga berat banget ini di suara. Ya wis coba. Iya cek sound cek. Bassnya tambahi kalau ini. Cek, yo, cek tambah, cek kurang, cek lu. Ya ngundang Kang Musli ya begini, soundnya harus bagus. Le, cek, ya. Karena saya biasa kalau ceramah nada dan dakwah bawa musik biasa. Tapi bayarannya mahal banget Pak. Kang Riki nggak punya duit kalau saya bawa nada dan dakwah. Iya, bawa organ, gitar 3, kahon, komplit Pak saya itu nada dan dakwah. Iya, agak mahal Pak. Nggak kuat bayar sampean Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi produknya, produk yang dibawa Nabi yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat, yaitu namanya Islam. Ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Itu yang dibawa. Maka ketika peringatan Maulid, tujuannya pertama adalah mengislamkan orang Islam. Why not? Kenapa mengislamkan orang Islam? Loh, sekarang banyak Islam lupa dengan jati dirinya. Islam dia sholat nggak mau. Ada nggak di sini orang Islam yang nggak sholat? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Suami ibu sholat apa enggak? Serius ini. Karena nanti kalau kita nengok ayat Al-Quran Al-A'raf 179 Bu, bismillah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang baca Allah mudah-mudahan utangnya lunas. Yang baca Allah usahanya lancar. Yang baca Allah anaknya soleh soleha. Yang nggak baca Allah mati aja. Ustadz petentengan kok cangkemnya menang wae lah. Dalam hati Pak Ustadz. Kalau nengok ayat ini, maka ini langsung aja lah. Apa sih intisari Maulid Nabi? Nah, kalau hanya cerita Kanjeng Nabi lahirnya malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Kanjeng Nabi hijrah Makkah ke Madinah itu malam Senin, Kanjeng Nabi wafat juga malam Senin. Nabi lahirnya di Makkah, ninggalnya di Madinah. Ibunya Dewi Aminah, putrinya Dewi Fatimah. Kabeh pada apal nggih napa mboten? Ini kayaknya ibu-ibu ceramahnya ngotot ya, ngotot ini Bu. Hukum, ada sarjana hukum ngomong harus ngotot. Walaupun saya itu SPD sarjana pendidikan, ketemu sarjana hukum ya petentengan wani aku gitu. Itulah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika bicara ajaran yang disampaikan, tadi saya tanya, ini tujuan Maulid mengislamkan orang Islam. Banyak Islam, dia tidak sholat. Maka tadi ditanya, ibu suaminya sholat enggak? Kadang-kadang. Maka kalau nengok ayat ini sungguh kata Allah, aku siapkan neraka jahanam hanya untuk kelompok jin dan manusia. Ada neraka itu hanya untuk manusia. Bapak siap masuk neraka, ibu memang asli penduduk neraka. Neraka, surga apa neraka? Tadi setuju neraka. Emang
yang kayak apa Ustadz? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati nggak dipakai untuk zikir kepada Allah. Hatinya jarang dipakai la ilaha illallah. Padahal miftahul jannah la ilaha illallah. Ada yang apa lagunya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la kuncine sorga cukup la ilaha illallah. Jadi nanti ibu kalau depan pintu sorga cukup la ilaha illallah, ping, gitu. Tapi kembali ayat disampaikan yang tadi, ketika neraka hanya untuk manusia, saat ini yang kita duduk bersama, lahun qulubul la yafqahuna biha, punya hati nggak pernah dipakai mikirin ayat-ayat Allah. Langit luas, nggak ada tiangnya. Betapa hebatnya Allah. Hatinya begitu. Bumi hamparan yang sangat luas, gratis. Sampai hari ini aku masih ngontrak. La ilaha illallah. Tapi apa yang kita maksud? Hamparan luas, bumi yang luas, hebatnya Allah. Ketika sudah ngomong seperti itu, dadanya langsung terpanggil. Ya Allah, aku makhluk yang lemah. Kenapa sampai hari ini aku tidak iman kepada Engkau? Maka sampai hari ini kalau ada hati yang gak dipakai, diingatkan. Maulid Nabi ini tujuannya adalah mengingatkan agar hati dipakai untuk ngelingaken dumateng Gusti. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tidak dipakai untuk melihat semua yang Allah ciptakan muncul dalam hati. Manusia lemah tidak bisa apa-apa. Walahum adanul la yasma'una biha. Punya telinga nggak pernah dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nggak pernah dipakai mendengarkan adzan. Artinya ketika ada sudah kumandang kuara adzan, tidak menuju ke musola Nurul Iman. Umpama tiba-tiba Mas Riki Wibowo adzan, umpama adzan subuh lagi, jangan-jangan nggak pernah subuhan lagi. Sorry Kang, wis kadung ngundang aku ya tak omong kabeh. Ya minimal itu Pak RW lah adzan dulu untuk contoh. Ketika sudah ada adzan, hayya 'alas shalah, ayo pada sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, ayo menuju kemenangan. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Kuping mendengarkan panggilan itu, tapi budek. Budek tahu nggak Pak? Kamu itu panggil azan ada tapi tidak ke musola. Ini maulid Nabi mengingatkan, ini loh ajaran Nabi. Kalau ada adzan ayo berbondong-bondong, kalau ada taklim ayo pada ngaji. Kalau ada manusia hati nggak dipakai, kalau ada manusia mata nggak dipakai, telinga tidak dipakai untuk kepentingan Allah, ulaika kal an'am, maka manusia itu laksana binatang. Ibu, Bu, sudah pernah keraguan nyamain suaminya ya? Lah kalau suaminya nggak sholat, ulaika kal an'am, maka laksana binatang. Binatang itu ada kambing, ada
Bu, ada sapi, ada monyet. Hah? Oh, monyetnya ke sono. Ini berarti suaminya di sini ya. Bojone nyongwak, berarti nek ora salat kayak monyet. Tapi kalau bojone kayak monyet, kalau malam dikeloni sama monyet. La ilaha illallah. Maka hebat Mas Riki Wibowo dan kawan-kawan panitia. Ayo kita adakan maulid. Di samping memang kangen gara-gara pandemi Covid. Tadi Pak RW menyampaikan betul, level 4 lewat, level 3 lewat, level 2 mulai. Saya ketua Satgas NU Jakarta Barat, Pak, yang kerjaannya semprot, bagi masker dan segala macamnya. Saya ketua, Pak. Jadi keliling full 2 tahun. Mas Riki bareng tuh kemarin. Betul disampaikan, silakan. Tapi dengan adanya vaksin, insya Allah. Ini di sini udah pada vaksin apa belum? Pantes sakti semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika malam ini Mas Riki dan kawan-kawan apa yuk pada maulid Nabi, tujuannya ayo diingatkan masyarakat ini pada terlena dengan kehidupan dunia karena pandemi Covid yang namanya dagang pembelinya sedikit, karyawan banyak yang di PHK, betul apa tidak? Betul apa tidak? Dalam catatan online, Pak, banyak wanita muda yang minta cerai pada suaminya. Di Bekasi banyak, di Bandung banyak, di Depok banyak, di Tegalalur. Tadi kata Pak RW, ada Pak Ustadz. Cianjur. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Mas Riki dan kawan-kawan, ayo kita ingatkan, jangan terlena, jangan tidur kamu, hanya ngurusin dunia, dunia, udah dipikirin nggak dapet, ibadahnya lupa. Maka ini diingatkan dengan maulid Nabi, Nabi bawa Islam loh. Yang namanya Islam sudah syahadat kudu sholat. Orang yang nggak sholat itu hidupnya nggak berguna. Ibu masih ingat lagu lama, Bu? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, makan sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Nah itu orang kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Maka peringatan maulid mengislamkan umat Islam. Yuk yang lupa pada nggak sholat, mulai malam ini pada sholat. Siap sholat apa tidak? Siap sholat apa tidak? Kalau jawab insya Allah salah. Sholat kok insya Allah. Padahal nanti orang kalau yang tidak sholat di neraka ngobrol. Karena orang yang nggak sholat dijamin masuk neraka. Itu dijamin itu. Nanti buka dalam surat Al-Muddatsir. Bismillah. Ma salakakum fi sakar. Jadi nanti penghuni neraka ngobrol. Ya umpamanya penghuni neraka namanya Pak Sarbani lah. Umpama kok. Ya terserah Pak RW mau apa lah. Neraka ya neraka lah. Masa Pak Ustadz? Sorry Pak RW. Nah ya mohon di sorry ya Pak ya. Emang Pak RW dijamin masuk surga? Belum tentu. Yang dijamin adalah walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang iman dan beramal soleh itu kekal di dalam sorga selama-lamanya. Tidak ada kata-kata RW,
Tidak ada kata-kata RT, apalagi Bang Japar, apalagi Ustadz. Ustadz itu masuk neraka duluan, Bu. Serius, tapi ngecek. Ini Ricky Wibowo di surga neraka ya gitu. Bukan saya masuk enak aja. Sorry Mas Ricky. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti yang di neraka ngobrol, masalah kakun fisakor Kang Sarbani. Tanya sama tetangganya, namanya Faisal. Mana tadi ada Faisal tadi? Loh, Faisal denengko mlebu neraka kena apa? Bahasa Sundanya anjen ngomong apa Sunda ya? Gimana Bu ngomongnya gimana? Anjen mlebu nang neraka kunaon ya. Asem kan. Tapi ngomong Sunda susah juga kalau lagi begini. Maneh asup tina neraka kunaon maneh? Jadi nanti ngobrol kalau Betawi ente masuk neraka juga ente. Emang kenapa ente masuk neraka? Loh nanti dijawab qalu lam naku minal musallin bahla abdi di dunia tilok salat biyen nyong nang dunya ora salat kiye aing ieu di dunia tilok salat. Bahasa Betawi piye? Gua kagak salat gua. Apalagi kalau gua malam-malam ada bola, gua taruhan kalah, gua kagak sholat gua. Maka orang yang tidak sholat dijamin masuk neraka. Alhamdulillah. Bujumu. Maka malam ini Mas Riki dan kawan-kawan ngelingake dumateng para manungsa, mengingatkan semua manusia, Maulid Nabi tujuannya adalah mengingatkan ajaran yang dibawa Nabi, diantaranya Islam itu harus sholat. Nah, makanya ini yang telinganya mulai berlagu tuli, matanya berlagu buta, padahal bisa melihat, kuping bisa mendengar. Ayo sekarang berduyun-duyun menuju ke nurul iman, horizontal dengan tetangga yang baik. Saya kalau ngomong buta mata tuli telinga itu ingat Bang Haji Roma Irama. Lagunya gimana Mas? Lagu tiada buta mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Hidup Bang Ewok. Sorry Pak RW, ntar kata Pak RW asem. Nanti mau ngomong sama RW saya, RW Taryo kan mantan rampok Pak, itu di YouTube saya ada, di penjara 8 tahun karena ngerampok membunuh orang Cina itu. Di YouTube saya ada, temannya Mbak RW Sarbani, RW saya namanya RW Taryo. Teman Sarbani, pantesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Nah yang kedua, banyaklah diantaranya malam ini kita Maulid Nabi. Pasti semua orang kepengen hidupnya bahagia dunia, bahagia akhirat. Betul apa tidak? Pertanyaannya, sudah merasa bahagia apa belum? Bahagia apa belum? Ada terobosan dari Nabi akan saya sampaikan, siap mendengarkan? Ibu masih siap duduk di situ? Padahal sudah nahan pengen buang air kecil. Aku stati aja suwe-suwe. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa an takuna auladu abraran wa an takuna khulafa'u salihin wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Tanda bahagia dunia, bahagia akhirat itu ada 4. 1,
antakuna zauzatuhu solihatan, sebagai suami punya istri solihah, sebagai istri punya suami soleh. Ustadz mau tanya, ibu-ibu ini termasuk istri solehah apa bukan? Bingung. Mau ngaku solehah tukang nyolong duit suami. Ustadz mau ngecek tanda-tanda solihah begini. Ibu coba pas apa enggak? Bu, ibu, ibu kan ngaji dandan cantik, kondangan dandan cantik, arisan dandan cantik, sampai kayak Syahrini maju lagi, cantik, cantik. Pertanyaannya, kalau sama suami dandan cantik apa tidak? Di rumah, di kasur dandan cantik apa tidak? Berarti ibu dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain? Bohong. Pak bojone Rita dia, istrinya kalau di rumah di kasur dandan cantik pakai wangi-wangi enggak gitu Pak? Walau di rumah cuman pakai daster. Loh, udah dasternya seminggu nggak dicuci, keteknya bon, pakai BH-nya dicantolin pakai temit, suaminya iseng megang keconyok cemit, wadah. Berarti ibu bohong dandan cantik untuk suami. Maka pelajaran yang diambil Bapak, istri dandanlah cantik di rumah untuk suami, dandan cantik di luar juga. Supaya apa? Ditanya, itu istri siapa? Kan gitu tuh. Oh, itu istrinya Mas Riki Wibowo. Pantes cantik, suaminya ganteng. Loh, itu istri siapa? Pak RW. Astagfirullah. Pantes gubras-gabras. Lah, saya kenapa yang contoh Pak RW? Dari tadi ngobrolnya sama Pak RW kok. Saya mau contoh yang siapa lagi? Sorry Pak RW. Nah, artinya tanda bahagia punya istri solehah, punya laki-laki soleh. Apa sih definisi soleh dan solehah? Ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukinnas. Konsisten dalam menjalankan perintah Allah, konsisten horizontal dengan sesama yang baik. Kalau suami sholat rajin, dengan istri sayang, dengan tetangga baik, dengan anak-anak baik, sebagai istri kepada Allah taat ibadah, kepada suami taat, kepada anak-anak untuk mendidiknya. Itu namanya laki-laki soleh, dan ini namanya istri solihah. Ad-dunya mata'un wa ghairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia dan seisinya itu laksana sesuatu yang sangat indah, tapi yang paling indah adalah istri solihah. Ada yang hafal lagunya Roma Irama? Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Teng troneng 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 troneng. Hanya istri
istri yang beriman, yang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Teng troreng, teng tong troreng. Sorry Mas Riki, lah kalau saya ngaji beneran ribet malah baca kitab itu. Contoh, wa'lam annal i'tina'a bi maulidihin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubati wa yahsulu dzalika bi it'ami ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Apa di antaranya? Bi it'ami ta'am, menyediakan makanan, wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an, wa dzikril qasaidin nabawiyah, dan membaca riwayat kenabian. Maka lu kan paling ngaji banget gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali, istri yang solehah itu rasa suami kalau pulang lihat ibu-ibu tuh, "Pak, Bapak mau ngopi, mau teh, apa mau?" Hah? Astagfirullah. Saya sih biasa kalau ceramah ada susu. Susu, ada Pokari, ada larutan, ada Sprite. Nanti kalau nggak diminum bongkos. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali, keluarga akan rasa bahagia kalau suaminya soleh, istrinya solihah. Intinya di maulid, jalankan perintah, jauhi larangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tar dulu, ibu-ibu kenal sholawat Jawa ini enggak? Tombo ati, bisa nggak Mas? Itu lima, ayo, perkaranya nomor satu, baca Al-Qur'an lan maknane. Nomor loro, dzikir wengi ingkang suwe. Nomor telu, salat wengi lakonono. Nomor papat, weteng mira luwih ana. Nomor lima, wong kang soleh kumpulana. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insya Allahu ta'ala nijabai. Salawat Allahumma sholli wa sallim. Bagus. Sayyidina wa maulana Muhammadin adama fi'il sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor dua, tanda keluarga bahagia, ayyakuna auladuhu abrarun, anaknya baik-baik. Ini kalau udah ngomong anak baik, itu
orang tua sekarang kepalanya kayak mau pecah. Punya anak TK, punya anak SD, punya anak SMP, semuanya diracuni dengan dunia IT, dengan HP. Betul apa tidak? Suruh ngaji malas, suruh ke MTQ, TPQ malas, suruh baca buku males. Tapi memang ada kesalahan orang tua, kalau mau cuci anak rewel dikasih HP. Maka bicara dunia pendidikan, karena sarjana saya pendidikan, menurut Gus Dur presiden yang keempat, Ki Haji Abdurrahman Wahid, tempat yang paling efektif untuk mendidik anak agar anak berkarakter, agar anak punya akhlak yang baik, itu di pondok pesantren. Di sini ada ya anak-anak yang pada mondok ya? Ada apa tidak? Untuk generasi kita. Nanti kalau ibu bapak sudah pada mati, anak-anak kita yang lanjutin, maka efektif di pondok pesantren. Kalau yang tidak mondok, masukkan ke TPA, suruh ngaji anak-anaknya. Karena kalau biasanya ngaji mingguan, itu yang ngaji udah pada bau tanah, pada tua-tua, pada kolot, mungkin apa boten? Pemudanya pada kemana? Maka Mas Riki Wibowo, anak-anak kumpulin, dikaji khusus anak-anak. Kalau ngaji anak muda, jangan campurin orang tua. Kalau campur sama orang tua nggak nyambung. Maka menciptakan anak yang baik. Ketika anaknya menjadi anak baik, itu keluarga seneng. Karena kalau punya anak baik, punya prestasi sekolah ranking 1, alhamdulillah. Anaknya bisa baca Quran, anaknya juara matematika. Tapi kalau punya anak yang tidak baik, Masya Allah, jam 2, jam 3 malam dibel polisi. Selamat malam Ibu Surati. Ada nama Surati? Enggak ada lah. Selamat malam Ibu Marpuah. Saya dari Kapolsek Kecamatan Kalideres. Aduh, ada apa Pak? Anak ibu kami tangkap karena tawuran. Anak ibu kami tangkap karena curanmor. Ya Allah, anak, kamu kok bikin susah? Itu jam 2, jam 3 lagi mimpi. Ibu lagi mimpi makan roti. Nah, dibel polisi kan stres, akhirnya ke kantor polisi. Ibu, karena ini curanmor, jelas ada BAB apa Mas? BB barang bukti, maka anak ibu kami tahan. Oh, akhirnya pagi-pagi ke tempat Mas Riki, karena Mas Riki kan sarjana hukum. Mas Riki, ini bagaimana? Walah, ini serba salah. Polisinya pada kenal semua, serba salah orang hukum Pak. Saya juga ngalamin begitu. Kalau ada minta tolong, aduh Pak, Bu, kemarin ada yang ke rumah anaknya ditangkap jual beli narkoba. Mau Ustaz, ini bagaimana? Yang nangkep saya kenal lagi dia. Duh, Bu, ini urusan begini serba ribet. Sekarang itu nggak ada ampunnya kalau udah narkoba dan tawuran. Maka lewat pengajian ini, ayo anak-anak dididik yang baik, diarahkan lewat pendidikan agama. Yang ketiga, wa ayyakuna khulaqa'uhu sholihin. Punya teman-teman yang baik. Ya ini malam ini nih, ibu teman sebelahnya baik, bapak teman sebelahnya baik. Nanti teman yang baik diantaranya bisa mensyafaati di neraka. Umpama begini Bu, ya, aduh, Mas Riki ceritanya masuk surga. Cerita belum tentu. Mas Riki di surga lagi seneng-seneng kan? Ingat pas mauludan tahun 2021, awal-awal pandemik mulai level 2, duduk bareng Pak RW. Fasbahtum bini'amati ikhwana. Punya temen. Loh, ingat Pak RW Sarbani kemana ya? Keliling dicari-cari. Di level 1 nggak ada, level 2, level sampai level 8 Kang Riki nggak nemuin, malah ketemu saya di sana kok. Web Kang Muslih Channel, selamat datang. Iya,
Emang nyari siapa? RT Ewo. Wah, cariin. Akhirnya tanya malaikat Ridwan. Pak malaikat numpang tanya, saya punya teman pas ngaji Maulid Nabi malam-malam. Namanya siapa? Pak RW Sarbani. Ntar dulu tak ngecek lewat komputer. Ting. Pencet nama nongol. Muncul di TV lagi dicekek. Lagi diinjek-injek itu, lagi diminumin begini cara minum, nggak ada susu sih, nggak ada contoh. Tapi nggak usah bikin, mau ceramahnya mau selesai kok. Gitu. Ya kalau ada sih diminum, kalau nggak habis pangser yang habisin. Ya dengkulnya wis keselapat durung. Sebelah saya, tenang Pak, saya jangan dikasus Pak. Tadi ngomong apa saya? Susu. Memang kalau malam-malam paling enak. Mana Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tanya malaikat, dicek di komputer, Pak RW lagi dicor pakai timah. Wah, sakit ya Allah. Tangannya diikat-ikat. Lah Mas Riki ngomong, Pak malaikat, itu teman saya. Teman saya duduk bareng ngaji. Serius, serius. Lah ini namanya teman bisa mensyafaati teman. Maka cari teman-teman yang baik ya di pengajian begini. Maka ibu toleh sebelah kirinya, ping, ya, supaya ingat sebelah kanan, ping gitu. Supaya nanti kalau di neraka, di sorga ingat temennya. Lah sama Kang Riki nanti Pak RW ditolong. Nanti kalau Kang Riki bingung nyarinya susah, ngajak saya, kan saya di sana kapten. Ya. Astagfirullah. Jadi kembali yang nomor 3, punya teman yang baik di mana? Ya begini, ini saya ku anak-anak muda ini. Subhanul yaumil rijalul hot, pemuda hari ini pemimpin masa depan, bisa jadi pemuda hari ini saat ini akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Pengen jadi gubernur apa enggak? Jangan pengen jadi ustadz, ustadznya masih ada, nanti banyak saingan. Yang keempat, wa ayyakuna rizqu fi biladih. Cari duit di negara sendiri, nggak usah jadi TKW capek ke sono-sono. Nyari duit ya di kampung, apa ini namanya? Tegal Alur, di Kalideres. Pagi berangkat, pulang sore ketemu istri dan anak-anak. Itu seneng. Merantau kok sampai Singapura, sampai luar negeri 3 tahun nggak pulang-pulang, yang nggak ada rasa bangga dan bahagia. Betul apa tidak? Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan apa sih pentingnya Maulid Nabi? Menumbuh kembangkan rasa cinta. Walaupun nggak pernah melihat wajahnya, intinya supaya cinta. Tapi yang kedua, bukan hanya peringatan seremonial saja, tapi menjalankan yang dibawa oleh Nabi. Tadi alinea pertama, ayo Islam lagi. Artinya apa? Jalankan syariatul Islam. Sholat. Yang selanjutnya ciri bahagia ada 4. Punya istri solehah, jadi suami yang soleh. Jadi nyambung, suaminya baik, istrinya juga baik. Yang kedua, cetak anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Itu tidak semudah membalikkan musolah Nurul Iman. Membalikin ini gampang Pak. Panggil aja apa namanya itu? Beko. Tapi didik anak, Masya Allah. Maka ibu yang punya anak, puasain anak hari lahirnya, tiup ubun-ubunnya dengan baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Yang ketiga, punya teman-teman yang baik. Yang keempat, cari rizki di kampung sendiri. Insya Allah dengan teori yang disampaikan Nabi ini, keluarga kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Susu nih teko wis arep balik. Bang Ser sudah siap minum. Punya istri belum? Astagfirullah. Belum punya istri, belum tahu rasanya susu. Wes mas wes. Dah tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.